Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kimia di kelas 12 ya. Materinya tentang kimia unsur. Oke. Oke, kalau bicara tentang kimia unsur, tentu ini mata pelajaran ataupun materi yang sudah kita pelajari di kelas 1 gitu ya, dengan guru yang sebelumnya gitu ya. Oke, kalau kita lihat sebelum Bapak masuk ke dalam penjelasan kimia unsur, kita harus lihat dulu ini ada gambar ya. Gambar seorang yang sedang melakukan pengecoran. Ya, pengecoran terhadap suatu bangunan ya. Yang mana di dalam bentuk cornya itu atau si bentuk semen corannya itu ternyata berbagai macam batuan terdapat di dalamnya. Ya, ada yang berwarna perak. Ya, ini ada yang berwarna perak nih ya. Ada berwarna perak, ini ada berwarna coklat. Tentu ini banyak macam halnya unsur-unsur yang akan kita pelajari gitu ya, berdasarkan sifat-sifat fisika dan sifat kimianya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada kelimpahan unsur-unsur di dalam alam. Nah, tentu Tuhan yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ya, sebagai manusia sudah diberikan segala hal macam bentuk unsur-unsur yang ada di dalam bumi ini ya. Itu di sini ada bahan-bahan alam yang mengandung suatu unsur atau senyawa tersebut dengan kadar relatif yang cukup besar disebut sebagai mineral ya. Nah, di sini ada bagian lagi, kalau mineral itu yang diperjualbelikan, artinya komersial itu diperjualbelikan, yang artinya di dalam kondisi sehari-hari kita kenali ya, disebut sebagai biji ya. Banyak macam-macam biji itu banyak ya. Ada biji, di sini ada biji, pada gambar ada biji aluminium, ada biji besi ya, ada biji seng dan segala macam. Ya, ini ada mineral ini ada mineral rubilet nih ya, contoh ada mineral titanium, ada mineral sulfur ya. Ini tentu berbagai macam warna ya, sangat lucu gitu ya, karena mineral-mineral atau biji-biji ini kerap kali kita temukan dalam khususnya di bidang pertambangan ya. Mungkin kalau ada yang mau minat di bidang pertambangan, silahkan ya untuk mengikuti materi-materi ini gitu ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan terkait sedikit tentang kelimpahan unsur yang ada di bumi. Ternyata unsur di bumi itu masih banyak lagi, itu cuman hanya sekedar mineral dan bijinya saja. Tapi kalau unsur yang ada khususnya di kulit bumi ya, kita lihat tempat pertama ditempati oleh oksigen ya. Tentu yang namanya di bumi, khususnya di bagian udara, di atmosfer itu harus banyak yang namanya oksigen ya. Ada oksigen, kadar oksigennya ini adalah 49% dari total massa yang ada dalam kulit bumi ya, diikuti dengan ada silikon dan sebagainya. Oke, ada juga kelimpahan mineral yang ada di dalam air laut ya, yang kita rasakan. Kalau air laut itu kan asin ya, kalau kita rasakan ternyata di dalam air laut sendiri nggak murni zatnya NaCl doang gitu ya, atau garam dapur doang, tapi dia punya ion-ion yang lain di dalamnya gitu ya. Ada ion klorida, ada ion natrium, ada sulfat, ada magnesium dan sebagainya, dengan komposisi konsentrasi yang berbeda-beda di dalam suatu kandungannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi unsur di bumi, sekarang kita bahas kelimpahan unsur dan mineral yang ada di Indonesia ya. Apalagi Indonesia terkenal dengan berbagai macam kekayaan alam ya, baik alam, baik budaya yang ada di dalam Indonesia. Tentu kita harus, sebagai orang Indonesia, harus tentunya bangga gitu ya, sebagai orang Indonesia, karena berbagai macam kelimpahan ini sudah Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia gitu ya. Di sini ada macam-macam dari mineral dan unsur yang ada di dalam Indonesia, dan paling banyak ditemuinya ya. Pertama,
Ada di Pulau Bangka ditemukan biji timah atau nama mineralnya adalah kasiterit, ya. Ada juga di Pulau Bintan. Bintan ini pulau yang dekat Batam, ya, atau dekat Kepulauan Riau. Di sini ada bijinya banyak, ya. Ada biji bauksit, ada mineral bauksit dan mineral kriolit, ya. Ini biji-biji besi, ya. Biji-biji aluminium dan besi, ya. Khususnya aluminium. Lalu juga ada di Cilacap bagian Jawa, ya. Ada hematit, ada magnetit dan pirit, ini mineral, ya. Bijinya biji besi. Jadi di dalam besi itu nggak murni besi Fe doang, tapi ada campurannya gitu, ya. Ada Fe berapa, Fe berapa, Fe berapa. Ini punya nama yang berbeda-beda. Lalu juga ada yang namanya unsur nikel, ya, atau biji nikel ada di dalam daerah Sulawesi Selatan, paling banyak di Sorowako, ya. Lalu juga ada di Papua, ya. Ada juga yang namanya mineral kalkopirit, kalkosit. Itu adalah biji dari tembaga dan emas. Kalau emas ini tentu kita acap kali pasti kita temui, ya. Itu kalau di dalam Papua pasti kita terkenal dengan kata Freeport, ya, atau suatu daerah yang terdapat banyak emas di dalamnya, ya. Tentu kita sangat mensyukuri ini, ya. Banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Lalu kita belajar sifat-sifat unsur gitu, ya. Tadi kan kita udah belajar kelimpahan secara umum. Sekarang kita lebih ke detail, kita mempelajari unsur-unsur, ya, yang ada di dalam sistem periodik, ya, khususnya. Yang pertama kita akan bahas terkait gas mulia, ya. Gas mulia ini tergolong dalam golongan 8A, dan ciri khas dari sifat gas mulia adalah unsur-unsur ini sangat stabil, ya. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Jadi gas mulia ini sangat stabil sekali gitu, ya. Jadi tidak ada ditemukan senyawa alami ataupun campuran. Kalau senyawa itu kan campuran tuh, ya. Tidak ada yang namanya senyawa-senyawa yang terbentuk dari gas mulia, karena gas mulia sendiri sifatnya sangat stabil, berdiri sendiri. Nah, lalu ada senyawa yang ada merupakan adalah hasil sintesis, misalnya adalah XePtF6, ya. Tapi nyatanya kalau gas mulia ini sangat jarang ditemukan bentuk senyawanya, karena tadi sifatnya stabil sekali dan punya konfigurasi elektron valensinya adalah 8, khusus He-nya punya konfigurasi 2, ya. Kita lihat umumnya rata-rata para stabil semua, ya. Nah, oke. Kereaktifan gas mulia makin bertambah, ya. Kalau dia ke bawah, ya, ke bawah kan jari-jari makin besar, nomor atomnya makin gede. Nah, sifat gas mulia walaupun gas mulia telah berhasil dibuat, akan tapi harus diakui bahwa unsur gas mulia itu lebih stabil dari segolongan lain. Artinya tidak dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain. Kalaupun ada, hasil sintesisnya amatlah rumit, ya. Ini contoh senyawanya cuma satu doang, ya. Dan unsur gas mulia hanya dapat berikatan dengan unsur-unsur yang mempunyai elektron negatif yang sangat besar. Contoh apa? Ada fluorin, ada oksigen. Ya, kalau pada senyawa ini kan dia atom elektron negatifnya ada F. Maka dia si Xe itu kan artinya paling bawah, ya. Kalau Rn nggak masuk hitungan, karena Rn ini termasuk dalam zat radioaktif, ya, meskipun posisi konfigurasinya sama gitu, ya. Sama-sama elektron valensi 8. Cuman kita batasnya He sampai Xe saja. Nah, Xe-nya sini sudah nanti dapat berikatan dengan F, ya, dan pembuatannya amat rumit. Nah, contoh gas mulia yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah nih, contohnya, ya, balon udara. Isinya pasti helium atau He. Oke. Lanjut, ya. Lalu juga ada golongan kedua, yaitu halogen. Halogen di sini mempunyai sifat khusus, yaitu halogen disebut sebagai pembentuk garam. Unsur-unsur halogen mempunyai elektron valensi 7, ya. Sifatnya sangat reaktif dan cenderung menyerap satu elektron, sehingga membentuk ion bermuatan negatif 1 atau min 1.
ya. Seperti ini sifat fisiknya ya. Nah, dia dalam bentuk struktur pasti bentuknya adalah molekul diatomik. Artinya kalau diatomik berarti dia punya apa? Ada angka 2 di dalam apa namanya senyawanya gitu ya. X-nya tinggal diganti. Kalau F berarti F2, Cl2, Br2 dan II2 ya. Dan wujudnya bermacam-macam. Kalau fluorin dalam suhu kamar, fluorin dan klorin bentuknya gas. Bromin bentuknya cair, iodin bentuknya padat. Dari bentuk warna pun juga berubah ya, beda-beda. Fluorin warnanya kuning, klorin hijau, bromin merah, dan iod atau iodin ya berwarna hitam, tapi uap-uapnya berwarna ungu. Makanya kalau di pelajaran biologi kita kenal iodium itu adalah untuk menguji amilum ya. Amilum itu atau menguji amilum itu kan dengan iodin ya. Iodin itu pasti warna hitam. Kalau dia ada amilum di dalamnya pasti dia berubah warna menjadi ungu. Nah, aromanya sangat berbau tajam dan menusuk. Nah, makanya kalau di golongan gas halogen ini disebut sebagai gas beracun ya, gas toksik. Gak boleh didekati dengan keadaan yang tidak aman. Jadi harus dengan pakaian yang safety baru kita bisa mencoba gitu ya, baru bisa mereaksikannya. Nah, di sini ada kelarutannya ya. Kelarutannya kalau untuk karena sifatnya nonpolar, halogen itu lebih larut dalam nonpolar juga ya. Yang contoh adalah iodin nih ya. Iodin ini gasnya warna coklat merahan, dia sangat beracun. Sama semua gas halogen tuh umumnya beracun semua gitu ya, makanya nggak boleh kita coba sembarangan untuk zatnya. Oke, lanjut. Ini reaksi sedikit ya, reaksi kimianya. Oke, kalau di reaksi halogen itu bermacam-macam ya. Jadi halogennya bisa bereaksi dengan halogen nih X2 ya. Ini patokan X2 semua ini adalah si halogen ya. Bisa bereaksi dengan logam, bisa bereaksi dengan hidrogen, bisa bereaksi dengan non logam gitu ya nih. Lalu bisa bereaksi dengan air, dengan basa, dengan antara halogen pun juga bisa. Oke. Lanjut ya. Lalu juga ada logam alkali gitu ya. Logam alkali ini di dalam posisi golongannya terletak di golongan 1A. Kecuali hidrogen nggak masuk hitungan karena hidrogen dia masuk hitungan karena nomor atomnya aja sama 1 gitu ya. Tapi dia secara sifat berbeda jauh dengan logam karena hidrogen sendiri bentuknya gas. Nah, alkali dalam artinya adalah abu, air abu ataupun abu itu bersifat basa ya. Jadi ini alkali ini adalah agent pembentuk dari basa-basa kayak misalnya ada NaOH, ada KOH, ada LiOH dan sebagainya. Dan paling reaktif atau bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Ya, ini sifat fisiknya seperti ini. Nah, contoh sifat kimianya adalah kalau misalnya natrium bereaksi di sini dengan air akan bereaksi secara dahsyat ya. Artinya ada yang namanya ledakan ya. Kalau ada logam Na murni ditambah air pasti dia di luar gitu ya, meledak gitu. Jadi kalau membuat bom jangan sembarangan. Ini juga bisa buat bom nih ya, tapi harus dalam kondisi yang aman dan dalam pantauan yang aman dengan pengawasan yang aman dari orang-orang yang bisa menanganinya gitu ya. Jangan sembarangan langsung mereaksikan reaksi ini begitu saja gitu ya. Ini ada reaksinya. Oke, lanjut. Ada logam alkali tanah. Ini kalau tadi kan alkali golongan 1A, ini golongan 2A-nya ya. Nah, bersifat kenapa disebut sebagai alkali tanah? Karena umumnya ditemukan di dalam metalik atau di dalam tanah ya. Dan senyawanya umumnya tidak larut gitu ya. Dan kalau kita tinjau dari bentuk kebahasaannya, bahasanya lebih lemah daripada alkali. Ya. Seperti ini ada data-data fisiknya. Kalau data kimianya nih ada bentuk oksigen bereaksi dengan magnesium dengan oksigen akan memberikan warna khas. Biasanya kalau untuk alkali biasanya dia kalau direaksikan dengan oksigen akan timbul warna gitu ya. Nih, ada warna nyala gitu ya.
Kalau Be kita bakar gitu ya. Sebelum Be-nya kita bakar, dia tidak menghasilkan warna apa-apa. Kalau Mg pun juga sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Kalau Ca dibakar akan menghasilkan uap ya, atau uap dan nyala apinya warna jingga. Kalau Sr warna merah, Ba warna hijau. Maka ini yang acap kali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Petasan. Petasan tuh warna-warninya itu dari logam alkali dan alkali tanah yang ada di dalam petasan tersebut. Ya, jadi ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru, ada jingga, ada kuning dan sebagainya. Makanya kita lihat sama nih ya, warna nyala juga kan, dia alkali juga punya warna tersendiri. Li warna merah, Na warna kuning, K warna ungu, Rb warna merah agak ke biru-biruan, ada Cs warna biru. Jadi umumnya atom-atom tersebut ya, logam-logam tersebut dia punya warna nyala ya. Warna nyala dari hasil pembakaran ya, uapnya dan apinya ya yang berwarna. Oke. Oke, ini air sada ya. Air sada ini merupakan air yang mengandung ion kalsium dan magnesium dalam jumlah cukup banyak, karena alkali umumnya sukar larut dalam air. Nah, air sada itu bisa umumnya ya, keuntungannya kan kita lihat ya, air sada itu umumnya adalah air yang kalau kita misalnya ya dengan sabun misalnya, kalau ini ada air sada itu, kenapa bisa air itu sebenarnya, kalau di dalam, kenapa ada air sada? Air sada tuh gampangnya ya, cara Pak, air sada apa sih Pak? Air sada misalnya kalau kita dalam misalnya kita menyalakan air ya, di suatu mata sumber air misalnya, air tersebut tidak dapat misalnya tidak dapat membersihkan minyak gitu ya, tidak dapat membersihkan noda-noda pada, misalnya kalau kita tangan kita kena minyak gitu ya, kita siramkan dengan air keran yang kita punya di rumah, misalnya airnya air sada gitu ya, air sada tersebut tidak dapat menghilangkan noda di dalam tangan kita. Nah, dia dapat hilang kesadaan itu dengan cara pemanasan. Kenapa air sada tuh nggak bisa bereaksi, nggak bisa langsung membersihkan tangan kita, karena umumnya air sada itu dia mempunyai kandungan nitrogen, hidrogen karbonat ya. Nah tadi yang Bapak bilang, air sada itu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan pertama, kalau air sada itu umumnya dia kalsium tinggi, memiliki rasa yang baik, tidak melarutkan timbal. Tapi umumnya apa? Dia lebih boros, tadi yang Bapak bilang. Tidak dapat membersihkan noda-noda. Ya. Nih, contoh ada skum yang terbentuk karena air sada. Skum itu adalah gumpal-gumpalan berwarna kecoklatan atau buih ya. Karena dia tidak dapat membersihkan secara langsung noda-noda yang ada pada, misalnya kalau kita mencuci tangan misalnya, atau mencuci piring atau pakaian tuh, dia tidak dapat dihilangkan, jadi harus banyak sabunnya gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada unsur periode ketiga, ini umumnya menganalisisnya berdasarkan posisi golongan ya, periode, maaf, ada periode. Ini contoh periode 3 itu ada Na, Mg, Al, Si, P, S, sama Cl ya. Tentu dia sangat makin ke kanan, sifat kovalennya bertambah ya. Ion-ion, ionik, kovalen. Kalau sifat asam basanya, basa kuat, amfoter tuh masih agak tengah-tengah lah ya, masih bisa asam, bisa basa. Asam sangat lemah, asam kuat ya. Jadi istilahnya makin kelihatan ya berubahnya secara beraturan ya. Unsur-unsur yang dalam periode tidaklah mempunyai sifat-sifat yang mirip, tapi sifat berubahnya secara beraturan ya. Tapi ada pengecualian sedikit di bagian energi ionisasi. Kita lihat bentuk energi ionisasinya, bentuknya zigzag ya, kayak bentuk petir ya. Jadi Na ke Mg naik, Mg ke Al turun, terus naik kembali Si nya lebih gede, terus ke P. Kalau ke P
bentuknya ada agak turun sedikit atau minimal sama dengan S, lalu kemudian naik kembali. Oke, kita lanjut. Ada unsur periode keempat, ini sama ya, periode keempat disebut sebagai logam transisi gitu ya. Di sini ada sifat khasnya, ada sifatnya logam, ya pasti. Sifatnya paramagnetik, membentuk senyawa-senyawa yang berwarna, warna-warni, ya. Ini ada contoh-contohnya ya. Mempunyai beberapa tingkatan oksidasi ataupun yang disebut sebagai biloks. Pun biloksnya bisa banyak. Terus membentuk berbagai macam ion kompleks, nanti kita akan pelajari, dan bersifat katalitik. Katalitik ini bisa bersifat sebagai yang dapat mempercepat suatu reaksi itu berlangsung gitu ya. Nah, tadi ada istilahnya apa? Senyawa-senyawanya berwarna. Kita lihat nih, ada Cr2 K2Cr2O7. Ya, ini kalium dikromat ya. Ada juga Fe klorida, Fe2 klorida, ada nikel 2 sulfat, ada Cu. Ada tembaga 2 sulfat sama krom 3 nitrat. Ya, warna berbeda-beda ya. Nah, sifatnya katanya tadi apa? Sifatnya paramagnetik. Jadi kita lihat, kenapa paramagnetik? Dia sifatnya dapat tertarik oleh medan magnet ya. Umumnya kalau logam-logam transisi periode 4 itu umumnya banyak sekali yang bisa ditarik oleh magnet. Karena sifatnya dia mempunyai sifat-sifat kemagnetan yang ada pada unsur tersebut. Oke, lanjut. Nah, ada ion kompleks sedikit. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Bapak ajarkan ya. Oke. Mungkin sampai sini penjelasan dari Bapak. Semoga lebih kurangnya bisa dipahami gitu ya. Jika ada yang mau tanyakan juga silahkan. Oke, kiranya ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, and subscribe pada channel Bapak. Semoga agar channel Bapak ini terus Bapak juga makin semangat dalam membuat konten-konten pembelajaran yang berhubungan dengan materi-materi pembelajaran kimia gitu ya. Oke, Bapak akhiri penjelasan penjelasan ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.